Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rismon Hasyolan Sianipar menyebut Jusuf Kalla terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rismon Hasyolan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Jusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Emang udah ketahuan kok, Jokowi udah tahu tuh sebenarnya JK ini di belakang layar, ya kan? Kan Jokowi udah bilang ada orang besar di belakang mereka itu. Makanya Jokowi mah santai aja. Karena Jokowi tahu ijazahnya asli, mau ngapain loh gitu kan. JK ini memang jadi wakil presiden, sebenarnya dia udah dapat kekayaan 7 turunan. Masih ingat minyak tanah diganti gas, dan dia impor itu, dia mempengaruhi Jokowi untuk impor dari Iran. Makanya sekarang dia bela-belain Iran, karena apa? Takutnya itu gas nggak impor lagi, ya kan? Emang orang ini Charlie Chaplin nggak bisa dipercaya. Bukannya istirahat, ibadah, udah tua bangka juga masih juga, aduh ampun deh. Ketahuan. Siang bolo, ya akhirnya kebaca juga kan. Itulah lagi, jangan suka bermain sesuatu yang busuk, akan tercium juga gitu kan. Sekarang gini ya, apa untungnya kita saling bertikai? Kalau ada salah satu di antara kita berprestasi, ayo kita sokong, kita support. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama, terutama untuk Indonesia, kemudian generasi muda kita gitu. Kenapa kita saling cegah? Ya, apa untungnya? Kalau sudah terpecah belah, bukan cuma kita yang rugi, anak cucu kita ikut sengsara. Begitu kan? Jadi kalau elit politik ini hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga, kalian salah. Karena apa? Kami pun bagian dari Indonesia, walaupun kami rakyat jelata, iya kan? Cuma kalau tingkah laku kalian seperti itu, yang rugi bukan cuma kalian, kami pun rugi. Anak cucu kami juga rugi, gitu kan? Tolonglah kita sesama bangsa saling menguatkan, saling support, saling membantu. Kalau ada yang lebih baik, kita support biar baik semuanya. Jangan malah dicegah. Gak enak loh hidup sama penjahat. Gak enak hidup sama orang-orang jahat dan kotor otaknya. Karena apa? Pada saatnya pun kita akan dirugikan, kita akan dikorbankan. Karena apa? Otak kotor gak akan pernah berpikir kasihan, gak akan berpikir ingin membantu, nggak ada. Adanya ingin menghancurkan, kan begitu. Politik, orang-orang yang punya jabatan, tolonglah kita belajar pada negara lain yang karena mereka ego masing-masing, akhirnya negaranya hancur dan mereka pun hancur juga gitu. Karena intinya ketika kita berkhianat, mungkin 1-2 kali kita dihargai, akhirnya apa? Kita pun akan dikhianati kembali, akan dikhianati balik. Percaya saja, karena apa yang kita tanam itu akan kita tuai, apa yang kita panen. Anda baik, Anda panen baik. Anda jelek, Anda akan panen kejelekan itu. Dan apa yang Anda rasakan, kalau panen kebaikan itu akan sampai di akhirat. Sementara kalau panen keburukan di dunia pun kita dapat sangat pedih, apalagi di akhirat, di pengadilannya sesungguhnya. Oke, salam waras Indonesiaku, waras juga warganya. Hati-hati, tolong para elit politik, kasihlah kami rakyat jelata ini. Jangan Anda hanya berpikir diri sendiri dan keluarga. Pikirkanlah kami, para rakyat yang di bawah, dan masa depan kami serta generasi muda kan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membanggakan Pak Jokowi yang selalu luar biasa. Tuh kan guys, bener guys. Mr. Chaplin, Jusuf Kalla. Dulu aku udah yakin yang keroknya di DKI itu Ahok tuh dia juga, makanya bisa besar. Jusuf Kalla, Rizik Syihab, orang-orang itulah. Tambah lagi sekarang SBY sama Megawati itu, mereka udah jadi kader mereka, karena impian-impian mereka itu nggak terkabulkan, kalah dengan Prabowo, akhirnya membenci Jokowi. Kan aneh itu, mereka orang-orang musuh yang selalu berlindung di balik agama, bertopeng agama, alim tapi hatinya busuk, memfitnah,
menghina, caci maki. Apa orang kayak gitu yang patut kita contoh, ha? Mikir dun, goblok. Selamat sore semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi kesempatan ya. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang saya ucapkan dan semoga kita tetap tergolong orang-orang yang baik, yang benar, dan semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Wah, luar biasa ya. Ijazah Pak Jokowi memang luar biasa, mahal harganya. Orang sampai rela mengeluarkan 16 miliar, 5 miliar, dan nggak tahu berapa lagi. Dan wow, satu orang dapat 2 miliar sampai 1,5 miliar. Wow, pantesan. Yang lebih mahal lagi ijazahnya Gibran 125 triliun. Mau bandanai itu pengaco-pengaco. Luar biasa ya, luar biasa. Kemarin jika katanya tidak tahu tokoh pewayangan Kurawa Sengkuni, tapi marah. Caplin, Sengkuni, Kurawa nggak tahu. Tapi marah nadanya. Luar biasa nih. Ini marah nggak nih sama Rismon nih? Ini dengar suara Rismon nih marah nggak nih Jeka nih? Luar biasa ya. Bunga bangkai bertambah lagi ya. Bunga bangkai berkembang setelah puasa Ramadan. Apa artinya? Apa artinya malam minggu? Malam minggu kok nggak nyambung sih ya? Wow, artinya apa? Luar biasa. Insya Allah doa Pak Jokowi terkabul di bulan puasa Ramadan ya. Doa Pak Jokowi insya Allah terkabul di bulan Ramadan. Jadi terbongkar siapa-siapa yang jahat, siapa-siapa yang mendanai ijazah palsu Pak Jokowi. Wow, orang besar, tokoh, elit, ya udah pasti nggak mungkin rakyat itu mau mengusut-ngusut ijazah Pak Jokowi. Orang tamu-tamu saya nggak ada yang percaya. Orang-orang tamu-tamu saya yang dari anak-anak sampai anak sekolah, bahkan sampai ibu-ibu yang ibaratnya tidak sekolah, nggak percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Orang mau ngelamar kerja pakai ijazah asli. Wah. Tapi katanya para pakar, para ahli, para ini, tapi masih mempermasalahkan hanya fotokopi. Lah kalau ada fotokopi ya hanya ada aslinya. Buego benar-benar tolol kata Sahroni, emang bodoh permanen emang. Yang Raja Dungunya jadi PDIP ya terbo saya. Dan ternistakan itu. Emang orang-orang bodoh ternistakan. Kalau nggak bodoh nggak jadi ternistakan. Luar biasa ya. 5 miliar jika mengeluarkan, kata Rismon. Luar biasa, insya Allah ya. Tokoh ya, tokoh pendukung Anies, tokoh pendukung Anies, ya, Anies JK ini hampir sama. Tokoh pendukung Anies, Amin Rais, Rizik ini, insya Allah ya, belum dikasih hidayah. Kalau memang dikasih hidayah harusnya itu sadar, seperti Rismon, seperti Eki, minta maaf sama Pak Jokowi. Luar biasa ya. Sampai sekarang setua itu Amin Rais masih jadi penyinyir, begitu juga Rizik. Tapi ngaku tokoh agama. Bahkan Tim Samsudin jadi ahli tim ahli Tifa. Luar biasa. Bukan salah Muhammadiyahnya, tapi kenapa bisa jadi ketua Muhammadiyah itu orang-orang itu ya? Luar biasa. Begitu juga siapa ini Yusuf Kala. Wow, merasa paling beragama, merasa pinter, merasa bisa segalanya. Jokowi tidak punya pengalaman, tapi disebut nama dia gubernur dan wali kota. Ya ini wali kota, kalau udah punya pengalaman wali kota 2 kali dan gubernur, apalagi. Tapi dia dicungkir balikkan sama Allah, mendukung Anies yang nggak jelas, jadi gubernur nggak jelas, jadi menteri nggak jelas, tapi
Dan anehnya jadi ini beranda-beranda udah lewat ya, mau jadi pendukung memenangkan si AHY, mau memenangkan AHY 2029. Sementara AHY nggak punya pengalaman apa-apa. Bagaimana ini jika otaknya dijungkir balikkan ya, 01, 03 dan yang berselimut tokoh-tokoh sudah terbongkar ya, sudah terbongkar. Kebenaran akan mencari pemiliknya dan kebenaran pasti akan jadi pemenangnya. Luar biasa, insya Allah doa Pak Jokowi terkabul di bulan Ramadan ya. Hingga terbongkar satu lagi, Yusuf Kala jelas disebut sama Rismon 5 miliar. Wow, senjata makan tuan. Bagaimana SBY, AHY mau CLBK seperti kemarin Roy Panci ngasih buku, Jokowi white paper, SBY senyum-senyum. Aduh, akhirnya white papernya buat tutup muka aja nggak cukup. Luar biasa ya. Wow, naudzubillahi min dzalik. Kalian semua ngaku beragama, ngaku intelek, ngaku agamis, tapi kalian bikin fitnah, bikin huru-hara, bikin kacau negara sendiri. Biasa ya, campur-campur. Ada komentar, Yusuf Kala tidak kekurangan uang, orang tuanya saudagar kaya raya. Oh, ketahuan deh. Kenapa saudagar itu bisa kaya raya? Biasanya ya mafia juga, saudagar kaya raya. Biasanya juga mafia juga, makanya akhirnya anaknya ya itu mafia juga. Di dalam tubuh kita, jika dibesarkan, di dalam tubuh kita ada daging, ada hati. Jika dibesarkan dengan uang halal, uang baik, makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu dari uang yang baik, uang yang halal, akan menjadi baik, sehat. Seperti keluarga Pak Jokowi, insya Allah anak-anaknya dikasih makan uang halal, uang kerja dari jual kayu, mebel, ya, insya Allah sehat. Karena gaji wali kota tidak diambil, uang taktis presiden aja tidak diambil, tapi dibagi-bagikan sebagai bansos, ya. Dan tidak mungkin Pak Jokowi korupsi. Kalau uang wali kota aja nggak diambil, gaji gubernur disuruh potong. Tapi SBY ngeluh 7 tahun tidak naik gaji. Luar biasa, padahal sudah korupsi berjamaah. Kemana uangnya itu para anggotanya? Para anggotanya itu korupsi berjamaah kemana? Makanya kasihan AHY. Korban, ya, korban korupsi berjamaah. AHY keluar dari militer, mau jadi gubernur.